Halo guys, jumpa lagi dengan saya Fadil Ahmad di channel Gadget Raya. Dan kenalin, ini adalah HP Realme 9 Pro Plus yang udah kita unboxing beberapa minggu kemarin. Nah, jadi di video kali ini saya akan meng-share pengalaman saya setelah menggunakan HP Realme 9 Pro Plus selama kurang lebih dalam 1 bulan. Video ini lebih tepatnya bertujuan buat kalian yang masih ragu dengan HP ini, atau mungkin buat kalian yang sedang mencari HP dengan budget harga 4 jutaan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan kasih tahu harga terbarunya dari HP ini. Jadi untuk harganya sekarang HP ini dibanderol dengan harga 4,7 jutaan untuk varian RAM 8GB internal 128GB. Dan untuk varian RAM 8GB internal 256GB sekarang dibanderol dengan harga Rp5.100.000. Kalau kalian punya budget lebih, saya saranin mending ambil aja yang varian RAM 8/256GB aja ya, supaya enak untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama. Karena seperti yang udah kita tahu, HP ini itu gak ada lagi slot kartu micro SD. Jadi internal memori yang udah saya sebutkan tadi tidak bisa ditambah dengan memori eksternal lagi. Tapi buat kalian yang emang budgetnya itu udah mepet banget, ambil yang RAM 8GB internal 128GB sebenarnya udah cukup banget kok untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama. Buat varian warnanya sendiri, di sini ada 3 pilihan warna. Untuk yang kita bahas kali ini adalah warna biru atau sunrise blue, terus ada juga untuk varian warna hijau atau aurora green, dan yang terakhir ada varian V-Fire Edition yang barusan dirilis di bulan Maret kemarin. Dilihat sekilas saya suka banget dengan tampilan desain dari HP Realme 9 Pro Plus. Dilihat dari kejauhan, tampak backdoornya ini mencolok dengan varian warna birunya yang bisa berubah warna jika terkena sinar UV seperti sinar matahari. Realme menyebutnya teknologi ini Light Shift Design yang akan ngebuat warna belakang di HP kita bisa berubah warna menjadi agak kemerah-merahan jika terkena sinar matahari. Tapi teknologi Light Shift Design ini hanya tersedia untuk varian warna sunrise blue aja ya. Untuk varian warna lainnya mereka tidak bisa berubah warna. Jadi untuk warnanya ini kalian pilih aja sesuai dengan selera kalian. Untuk bodi belakangnya dia menggunakan bahan material yang ketika dipegang seperti kaca dengan sedikit glitter-glitter mengkilap dan finishing glossy yang sayangnya akan ngebuat back covernya ini gampang banget kotor. Jadi saran saya mending case bawaannya ini dipakai aja ya, supaya si HP jadi gak mudah kotor dan gak mudah ditumbuhi jamur. Sedangkan di bagian framenya dia menggunakan material plastik dengan finishing doff dan warnanya ini juga udah mengikuti warna belakangnya. Feel megang di HP ini juga udah enak banget ya guys, kerasa solid gak murahan sama sekali. Berasa keras, beratnya juga udah enteng, berada di angka 185 gram. Pas dipegang HP-nya juga udah berasa tipis banget, karena ketebalan nih HP itu hanya di angka 7,99 mg dan menjadi salah satu HP paling tipis di HP Realme seri angka lainnya. Di sebelah kanan HP ini kita bakal nemuin tombol power, terus di bagian atas ada mikrofon, di samping kiri ada slot SIM tray dual SIM dan ada tombol volume juga. Terus di bagian bawahnya ini kita bakal nemuin jack audio 3,5 mm, lubang mic, port USB Type-C dan speaker yang udah pakai sistem stereo. Untuk kualitas speaker yang ada di bawahnya ini dia ditopang oleh speaker yang satu lagi yang ada di bagian earpiece-nya sini. Untuk kualitas suaranya juga udah enak banget ya guys, cukup seimbang antara yang bawah dengan yang atas. Dan gak cuma itu aja, yang mantapnya lagi Realme juga udah memberikan fitur Dolby Atmos yang bisa kalian custom juga untuk suaranya. Buat kalian yang belum tahu apa itu fitur Dolby Atmos, jadi singkatnya fitur ini bertujuan untuk menyebarkan suara dalam ruang 3 dimensi yang akan membuat suara yang dihasilkan menjadi lebih hidup dan lebih menggelegar. Fitur ini juga biasanya digunakan oleh gedung-gedung bioskop. Di bagian displaynya, HP Realme 9 Pro Plus mempunyai layar dengan ukuran yang pas banget guys di tangan. Ukurannya layarnya ini 6,43 inch, panelnya Super AMOLED dan resolusinya udah Full HD+. Refresh rate layarnya ini udah adaptif di 90Hz dan touch sampling rate-nya udah 360Hz. Brightness-nya sendiri juga udah enak di 1000 nits, layarnya terang, enak dilihat walaupun dipakai di luar ruangan. Warna yang dihasilkan juga udah cerah, tajam, dan smooth juga. Dibuat scroll Instagram, scroll YouTube, scroll browser, layar di HP ini juga udah kerasa halus dan manjain mata. Apalagi dibuat untuk nonton film atau video di YouTube, juga udah enak banget berkat panel Super AMOLED dan speakernya yang udah stereo dengan Dolby Atmos juga. Terus di bagian bawah layarnya ini juga udah terdapat sensor sidik jari dengan fitur heart rate monitor yang bisa digunakan untuk mengukur detak jantung. Untuk responnya juga udah cepet banget ya guys, gak delay sama sekali. Untuk softwarenya sendiri Realme 9 Pro Plus juga udah menggunakan versi Android 12 terbaru tentunya yang udah di custom ke Realme UI 3.0. Untuk di bagian performanya, HP Realme 9 Pro Plus sudah menggunakan chipset terbaru dari MediaTek, yaitu Dimensity 910 yang tentunya udah support jaringan 5G. Di tes AnTuTu benchmark, skor yang saya dapetin dari Dimensity 910 ini berada di angka 500 ribuan.
Dengan scroll segini emang gak usah diraguin lagi ya untuk kualitasnya. Dibuat scroll TikTok, scroll YouTube, Instagram, pindah-pindah aplikasi di sini udah kerasa smooth dan lancar. Dibuat main game kekinian pun HP ini sudah mampu menjalankannya dengan sangat baik. Di pengujian game Mobile Legends dengan settingan grafik tinggi, frame rate high mampu dijalankan dengan lancar dan stabil di HP ini tanpa adanya kendala yang berarti. FPS yang dihasilkan stabil di angka 60 fps. Ya walaupun saya yakin harusnya settingan grafik yang kebuka udah lebih dari ini. Dibuat main game PUBG Mobile pun juga mampu menjalankannya di settingan SDHD Ultra dan Smooth Extreme. Dalam penggunaannya pun juga udah bagus, lancar, frame rate-nya stabil di angka 59 sampai 60 fps. Untuk gyroscope-nya sendiri di sini udah hardware ya. Jadi buat kalian player gyro di PUBG Mobile, HP ini udah mantap banget. Selanjutnya dibuat main game Genshin Impact dengan settingan medium menggunakan fitur game mode. Frame rate yang didapat di angka kisaran 40 fps sampai 50 fps. Dan kadang-kadang emang sih juga drop di angka 20 fps, tapi jarang banget. Suhu yang dihasilkan pun juga udah enak banget ya guys, dianget aja dan udah nyaman kok untuk dibuat main game lama-lama. Untuk daya tahan baterainya, HP Realme 9 Pro Plus menggunakan baterai yang berkapasitas 4500 mAh. Yang daya tahan baterainya ini ketika saya gunakan sekilas hampir sama dengan baterai yang 5000 mAh. Dan itu artinya udah bagus. Dibuat main game Mobile Legends selama 3 kali match dan sosial media, screen on time yang saya dapetin di HP ini berada di angka 7 jam dan 7 menit. Dan ini udah awet. Dibuat main game Mobile Legends selama 17 menit, baterainya berkurang sebesar 5%. Dibuat main game PUBG Mobile 22 menit, baterainya berkurang 9%. Dan dibuat main game Genshin Impact selama 18 menit, baterainya berkurang sebesar 9% aja. Speed ngecas juga udah ngebut dengan teknologi Super Dart Charge yang ngisi dari 0% ke 100% di HP ini kurang dari 1 jam. Ya mungkin berada di angka 45 sampai 50 menit aja. Dan yang gak kalah penting juga, teknologi pengisian cepatnya ini otomatis akan mati ya jika baterainya udah keisi 90%. Nah sekarang buat kameranya. Untuk di bagian kameranya ini juga merupakan salah satu nilai jual utama dari HP Realme 9 Pro Plus. Dan menjadi pelopor utama, Realme menjuluki HP ini sebagai flagship in mid-range. Kenapa bisa begitu? Ya karena Realme telah memberikan sensor kelas flagship untuk di bagian kamera di HP ini. Dia udah menggunakan sensor Sony IMX766 yang sekarang juga masih dipakai oleh HP flagship seperti Xiaomi 12, Realme GT2 Pro dan Oppo Find X5 Pro yang harganya udah 15 jutaan. Dan Realme mampu memberikan sensor yang sama di kelas harga 4 jutaan aja. Jauh banget kan? Dan gak cuma itu aja, Realme juga udah membekali HP ini dengan fitur OIS atau Optical Image Stabilization yang akan membantu kita dalam menangkap gambar atau video menggunakan kamera di HP ini. Jadi gambar yang kita tangkap terlihat lebih jelas dan gak mudah goyang terutama dalam kondisi low lag. Selain itu kameranya ini juga udah mempunyai banyak fitur guys yang melimpah banget seperti mode slow-mo, selang waktu, video 2 tampilan, terus ada mode jalanan yang di dalamnya juga terdapat mode long exposure, potret jejak cahaya, jam sibuk dan lain-lain. Untuk sistem kameranya, HP Realme 9 Pro Plus mengandalkan setup triple kamera dengan 50 megapiksel untuk lensa utama, terus ada 8 megapiksel lensa ultrawide dan 2 megapiksel lagi untuk lensa makro. Sedangkan di bagian depannya terdapat kamera yang beresolusi 16 megapiksel. Untuk kualitas foto yang dihasilkan overall udah bagus, di kondisi pencahayaan yang cukup, detail yang ditangkap terlihat tajam, dynamic range-nya luas, bagian gelap terang mampu tertangkap kamera dengan sangat baik, tapi untuk tone warnanya di sini agak sedikit berlebihan dari warna aslinya. Dan kalau kalian gak suka dengan tone warna yang berlebihan seperti ini, kalian bisa matiin aja mode AI-nya supaya warna yang dihasilkan terlihat lebih natural. Untuk mode ultrawide-nya jelas kualitasnya gak sebagus di kamera utamanya ya. Detailnya kurang dan jangkauannya juga saya rasa kurang luas, tapi ini udah sesuai dengan harga yang ditawarkan. Foto dengan kamera depan di HP ini pun juga udah terlihat bagus, detailnya tajam, skin tone-nya terlihat natural, apalagi untuk mode portraitnya ini bagus banget, blurnya merata dengan detail objek yang terlihat jelas. Tapi mungkin bagi kalian kualitasnya ini udah standar pasaran ya di HP harga 4 jutaan. Ya namanya HP dengan harga 4 jutaan, kamera depannya juga jelas harus bagus ya, kalau gak bagus nanti gak laku. Untuk foto di malam hari dengan mode auto, gambar yang ditangkap udah bagus, detailnya terlihat tajam, noise-nya hampir gak ada sama sekali dan kualitas suasana yang ditangkap terlihat natural. Kalau dengan mode malam, suasana yang ditangkap malah terlihat tidak natural ya, kayak over processing, tapi bukan berarti jelek. Udah bagus, tapi kalau saya saranin mending pakai mode auto aja kalau suasananya ini masih banyak sinar lampu yang terang benderang seperti ini. Kecuali kalau emang dalam kondisi yang benar-benar minim pencahayaan, kalian bisa gunain mode malamnya.
Dan beberapa sampel foto tadi juga udah ada yang udah saya upload ke Instagram ya. Untuk hasilnya bisa kalian nilai sendiri. Dan gak cuma sensor kameranya aja yang ngikutin flagship, tapi Realme juga memberikan detail yang kecil yang mirip flagship selain di bagian kameranya, yaitu ada di bagian mesin getarnya yang udah enak banget. Realme menyebutnya fitur Oh Haptic, dan banyak reviewers lain yang bilang mesin getarnya ini udah mirip flagship. Jadi untuk dibuat ketik-ketik HP ini juga udah enak banget dan mantep banget lah pokoknya. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, HP Realme 9 Pro Plus ini merupakan salah satu HP yang bagus buat kebanyakan orang. Desainnya bagus, lebih fresh dengan teknologi Light Design yang bisa berubah warna. Terus layarnya juga udah cakep, ukurannya juga pas, enak di tangan. Baterainya awet, pengisiannya juga kenceng, performa yang bisa dibilang udah lebih dari cukup di kelas harganya. Kameranya yang bener-bener cakep banget di kelas mid-range, dan speakernya yang juga udah stereo dan ada Dolby Atmos. Menurut saya ini udah sangat-sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian. Buat kalian yang sedang mencari HP dengan kamera yang bagus tanpa mengorbankan bagian performa dan bagian lainnya, HP Realme 9 Pro Plus ini udah recommended banget buat kalian. Oke guys, sekian video review saya dengan HP Realme 9 Pro Plus. Buat kalian yang terbantu dengan adanya video ini, jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Saya Fadil Ahmad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.